Temen-temen tahu nggak sih kalau kebanyakan belajar bisa bikin kalian pusing, pusing bisa bikin kalian stres, dan stres bisa bikin kalian gagal di SBMPTN tahun 2020. Di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang hal-hal apa saja yang aku lakukan di hari-hari sebelum pelaksanaan UTBK aku kemarin ataupun SBMPTN kemarin. Kalau udah penasaran, check this out. Halo guys, kenalin aku Pat Oliver. Buat yang udah mau channel ini, thank you banget. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan follow Instagramku juga @patoliver. Nah, kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian tentang ritual apa saja atau hal-hal apa yang aku lakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN-ku kemarin. Karena teman-teman, aku yakin kalian semua pasti sudah berjuang dan belajar mati-matian selama berbulan-bulan. Tetapi kalian perlu ketahui, jika kalian belajar terus-terusan tapi kalian nggak ada istirahat dan refreshing sebelum hari pelaksanaan hari H UTBK itu, kalian bisa bikin stres, kalian bisa pusing, dan kalian akhirnya bisa gagal di hari H. Aku nggak pengen itu terjadi di kalian, dan aku akan memberikan tips ataupun pengalamanku apa aja sih yang aku lakukan supaya aku bisa tetap enjoy melaksanakan UTBK walaupun kalian sebenarnya stres dan panik dan deg-degan juga kan. Aku yakin itu. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, jadi aku di sini pengen narik garis besar aja, secara garis besar kurang lebih 3 hari sebelum pelaksanaan ujian SBMPTN ataupun UTBK. Dari aku pribadi, aku kan sudah belajar juga nih, kayak kalian, kayak teman-teman semua nih, udah belajar berbulan-bulan. Kalau aku dulu belajar kurang lebih 2 bulan untuk persiapan SBMPTN. Tapi aku nggak mau dong, aku stres dan deg-degan ketika hari H mendekati SBMPTN. Nah, akhirnya aku benar-benar melakukan sebuah ritual ataupun treatment agar aku tetap enjoy dan siap menghadapi SBMPTN ku kemarin. Kita tarik 3 hari ke belakang sebelum pelaksanaan UTBK aku kemarin. Jadi aku itu kalau nggak salah ujian hari Selasa. Otomatis kalau 3 hari sebelumnya itu ada hari Sabtu. Nah, jadi untuk di H-3 ini, H-3 pelaksanaan ujian, itu hari Sabtu. Jadi aku dari pagi sampai sore itu kan aku bener-bener fokus ibadah ke Tuhan aku. Aku bener-bener curahin semuanya. Ya walaupun sebelumnya aku juga ibadah, aku bukan tipe orang yang nggak ibadah kok. Maksud aku, ya kalau bisa kalian carilah waktu untuk kalian bisa bermeditasi dengan Tuhan. Kalian bener-bener merefleksikan, kalian serahin semuanya kepada Tuhan. Perjuangan kalian tanpa Tuhan, tanpa doa kalian ke Tuhan, apa yang sudah kalian rencanakan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalian bener-bener harus serahin diri kalian ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dan bertindak dan memberikan rencana dan jalan yang terbaik buat kalian. Dari Sabtu itu aku benar-benar ibadah, fokus ke Tuhan, dan di malamnya menurut aku dulu enjoy aja, kayak istirahat santai-santai. Itu hari H-3 pelaksanaan UTBK. Nah, di H-2 itu berarti jatuhnya di hari Minggu. H-2 SBMPTN itu aku inget banget, aku tipe orang yang gak mau stres. Aku saranin kalian jangan stres sebelum UTBK, karena kan kalian udah stres nih belajar mati-matian kemarin. Ya udah, kalian stop belajar, bener-bener stop belajar, stop. Kalian cukup enjoy hari-hari terakhir kalian mendekati SBMPTN. Di hari kedua sebelum SBMPTN itu, hari Minggu, aku inget banget, aku lebih merefleksikan diriku dengan mengeksplor hobi-hobiku. Contohnya kayak aku suka banget makan enak. Kalian juga bisa ikutin tuh, kalian makan enak, kalian mau makan pizza, kalian mau makan mie ayam, kalian mau makan apapun terserah kalian. Yang penting kalian bisa enjoy, kalian bisa happy dengan melampiaskan emosional kalian dengan makan enak. Atau aku juga dulu kan waktu aku masih di kosan, aku itu suka jalan kaki keliling-keliling nyari udara segar. Itu bisa kalian lakuin juga. Entah kalian bisa naik sepedaan, atau kalian olahraga, atau kalian naik motor. Yang penting kalian cari udara segar, hirup udara segar, dan bener-bener enjoy diri kalian se-enjoy kalian. Dan yang paling penting kan, kayak nggak mungkin kan kalian makan ataupun jalan-jalan kalau kalian masih kurang waktu tuh 24 jam. Itu kalian bisa mengisi waktunya itu dengan, kalau kayak aku waktu itu cari motivasi. Bener-bener motivasi itu penting banget dan ngebangun diri kalian untuk lebih baik ke depannya. Kalian bisa buka kata-kata motivasi,
ataupun kalian bisa tonton cerita-cerita orang yang sukses di SBMPTN. Kayak tonton video ini nih, kalian sekarang nonton video ini, itu kan juga udah cari motivasi. Orang yang sudah berhasil di ujian tersebut itu kayak gimana, kendala-kendala mereka apa aja. Di situ kalian bisa cari motivasi. Dengan cerita orang, kalian juga bisa termotivasi dan akhirnya kalian jadi lebih semangat untuk melakukan hal tersebut. Bahwa kalian juga pasti bisa, kalian jadi lebih pede dan kalian lebih enjoy dalam melaksanakan UTBK 2 harinya lagi kan. Jadi kalian nggak deg-degan lagi gitu loh kan, kayak oh mereka bisa nih lulus di PTN yang aku inginkan, berarti aku juga bisa seperti dia, kayak gitu. Kalian cari aja motivasi-motivasi yang bisa membangun kalian untuk lebih semangat dan lebih percaya diri untuk menghadapi ujian tersebut. Tapi di balik itu semua, karena itu udah H-2, kalian juga nggak boleh sampai lupa pelajaran kalian. Menurut aku, kalau kalian bener-bener masih gabut atau kalian udah nonton semua video motivasi, kalian bisa baca-baca simple-simple aja, baca-baca apapun yang pengen kalian baca. Yang penting buku-buku pelajaran, buku-buku pengetahuan itu boleh banget kalian baca. Dan hari terakhir atau H-1 pelaksanaan SBMPTN kemarin, aku tipe orang yang ketika ingin hari H ujian, aku harus bener-bener merefresh ataupun mereview kembali pelajaran yang aku sudah pelajari sebelumnya. Gak bisa yang namanya gak belajar, jadi aku harus belajar lagi. Tetapi belajar di sini tuh beda, bukan belajar yang secara mati-matian keras gitu kalian pelajarin semuanya, tapi aku lebih kayak mereview apa yang sudah aku pelajari selama ini. Kan ada orang yang belajar di awal tetapi di akhir nggak belajar. Kalau aku belajar di awal, akhir juga belajar, tapi di akhirnya itu belajarnya nggak belajar mati-matian, tetapi lebih ke mereview apa yang sudah aku pelajari. Jadi aku mau ngasih tips kayak gini. Itu kalian bener-bener harus fokus belajar, tapi belajarnya itu sederhana. Belajar sederhana itu kayak gimana? Nah, kalau versi aku pribadi, kan ini kan TPS ya. TPS itu jauh lebih gampang daripada aku ada TPA kemarin. Kayak ada kimia, fisika, matematika yang harus bener-bener gimana gitu kan. Karena ini TPS, aku mungkin lebih simpel aja. Kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalian cukup kayak review lagi nih. Oh, berarti kata-kata dasar itu seperti ini. Oh, berarti penggunaan kalimat yang tepat itu seperti ini. Kayak kan cuman baca-baca aja. Oh, kayak gini. Oh, kayak gini. Terus kalau kayak bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris berarti kan cuman baca cepet aja. Oh, berarti dari soal-soal yang akan dikeluarkan nanti kira-kira ya first paragrafnya apa, inti dari kalimat itu apa. Kayak kan cukup paham-pahamin. Oh, kayak kata kuncinya itu apa? Kalau first paragraph berarti ada di kalimat pertama paragraf tersebut, atau inti paragraf kalian bisa membaca cepat. Itu kayak kalian pahami kata kunci dari subtext yang ada. Untuk penalaran umum pribadi itu kayak kalian cukup pahami aja gini. Oh, ini maksud dari teks tersebut atau dari soal-soal tersebut, kalian cukup pahami aja. Dan kalau untuk kuantitatif sendiri kan itu kan ada cukup hitung-hitungan ya. Menurut aku kalian cukup pahamin aja soalnya. Gak usah dikerjain, bener-bener gak usah dikerjain, atau kalian mau kerjain singkat juga gak apa-apa. Kayak kuantitatif itu kan harus learning by doing gitu kan. At least kalian tahu kayak ini soal tuh mau diapain aja. Kayak ini ada suatu bilangan matematika atau geometri, oh ini itu diginiin. Nah, terus kalau soal peluang, oh ini itu diginiin, intinya itu digituin, gak usah dikerjain. Terus kalau kayak ada sebuah gambar-gambar nih, oh gini, oh jawabannya itu nanti tuh sebenarnya begini. Jadi kalian nggak perlu mengerjakan, asalkan kalian tahu, oh soal ini itu maksudnya seperti ini dan aku caranya seperti ini gitu. Yang penting kalian tahu caranya, gak usah kalian kerjain. Jadi teman-teman, untuk tips belajar H-1 di sebelum pelaksanaan SBMPTN kemarin. Setelah kalian udah paham nih, udah selesai belajar, kalian udah oke, aku udah siap, bener-bener aku sudah belajar sebisaku, semaksimalku. Ya udah, itu yang udah kalian, ilmu yang sudah bisa kalian tangkap selama kalian perjuangan selama proses menuju SBMPTN tersebut. Karena itu H-1 juga kan. Jadi aku benar-benar saranin jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting untuk pelaksanaan UTBK besok. Apalagi kan kalian juga kayak harus siapin kartu peserta SBMPTN, kalian juga harus siapin kartu tanda pengenal kalian kayak KTP ataupun SIM. Oh iya, dan penting juga nih, karena itu kan lagi pandemi COVID kan, jadi kalian juga harus mempersiapkan kesehatan kalian. Kalian harus tidur yang cukup, menjaga stamina kalian. Kalian juga harus siapin tuh kayak ada masker ataupun hand sanitizer. Itu kalian siapin aja, walaupun nanti dikasih atau gimana, kalian juga harus mempersiapkannya agar kalian besok
secara administrasi dan dokumen kalian bisa melaksanakan ujian dengan baik. Kayak alat tulis kalian juga harus siapin ya, jangan sampai kalian ketinggalan tuh. Nah itu aja sih mungkin di hari terakhir istirahat yang cukup karena besok kalian akan ujian. Nah di hari H SBMPTN nih, mungkin ini sedikit benefit buat kalian ya, karena ujiannya itu kan nggak jam 7 pagi lagi. Buat anak-anak saintek kan bisa jam 7 dan anak sosum bisa itu di siang harinya. Karena ini kalian sudah diberi ujian jam 9 pagi dan jam 1 siang, nggak ada lagi alasan namanya terlambat. Nggak ada lagi namanya alasan terlambat tuh. Udah jam 9 pagi loh dikasih sama pihak LTMPT. Jadi kalian nggak boleh terlambat. Datanglah estimasi waktu yang kalian perlukan dari rumah kalian sampai ke lokasi ujian. Kayak kalian datang jangan terlambat, jangan tergesa-gesa. Berikan waktu kalian untuk nyaman di tempat baru kalian saat kalian nanti UTBK nanti. Yang penting tuh apa ya, jangan stres lah. Kalian tuh jangan stres, be positif aja. Aku tuh selalu nanamin positif, kamu pasti bisa, dan minta doa restu orang tua kalian ataupun orang terdekat kalian, minta support mereka, minta doanya yang penting. Kalau bisa minta orang tua kalian, teman-teman terdekat kalian, keluarga kalian untuk doain kalian sepanjang kalian ujian tersebut. Aku yakin kalian pasti bisa. Kalau kalian sudah ya benar-benar memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, Tuhan juga pasti akan melihat usaha kalian sampai di mana. Dan Tuhan akan memberikan jawaban terbaik atas doa-doa kalian selama ini gitu. Itu aja sih mungkin yang aku lakukan kemarin dan akhirnya aku bisa lolos di SBMPTN aku kemarin dan aku diterima di PTN yang aku inginkan. Mungkin itu tips yang aku bisa berikan, dan sebenarnya untuk hari H itu nggak sepenuhnya benar. Maksudnya nggak sepenuhnya tips yang aku berikan itu aku alamin, karena saat itu aku ngekos sendiri, aku nggak dapat doa dari siapapun, aku cuma doa kepada Tuhan. Terus aku juga datangnya sebenarnya aku mepet, udah mulai aku baru datang tapi nggak usah diikutin. Yang penting kalian ya tips-tips yang tadi aku berikan kalian ikutin dengan baik, mudah-mudahan pasti kalian dapat yang terbaik juga. Mungkin segitu aja sih video yang bisa aku sampaikan. Semoga tips ini bermanfaat dan berguna buat kalian dalam menghadapi SBMPTN yang bentar lagi nih, dan kalian pasti udah deg-degan banget hari-hari yang kalian pengen eksekusi. Semoga bisa kalian berikan secara maksimal gitu kan ya. Semoga kalian semua sukses diterima di kampus-kampus PTN yang kalian inginkan masing-masing. Jangan lupa juga nih untuk share video ini ke semua teman-teman kalian agar mereka bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang sama dari video ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah ini supaya aku bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya, lebih semangat juga dan membangun channel ini lebih maju lagi ke depannya, subscribernya makin banyak, amin. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagramku agar kita bisa lebih dekat di @patutoliver. Linknya udah aku taruh di bawah, kalian bisa langsung follow aja. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Aku Patut Oliver, see you on my next video and bye-bye. Fuck her in the Benz.